Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita kembali panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita sama-sama memuji, kepadanya juga kita sekalian memohon pertolongan, memohon perlindungan, serta memohon pengampunan dari segala dosa dan khilafan yang telah dilaksanakan, baik yang disadari ataupun yang tidak diketahui. Kemudian kepada Allah juga kita berlindung dari kejahatan hati kita dan dari kejahatan amal-amal kita atau aktivitas kita. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, tidak ada seorang pun dan kekuatan apapun yang akan sanggup untuk menyesatkan kembali. Demikian juga barang siapa yang karena ulah dan tingkahnya tetap ada dalam kesesatan, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, tidak ada kesungguhan untuk melakukan perubahan dalam dirinya, ketahuilah tidak ada seorang pun dan kekuatan apapun yang akan sanggup menjadi penolong untuk menunjukkan ke jalan yang benar. Mari kita segarkan kembali dua kalimat syahadat yang menjadi pilar utama keislaman kita masing-masing. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmatnya, termasuk dalam suasana hujan, ya. Hujan yang lebat, kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang lebat ini hujan yang bermanfaat. Ya Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai rahmat, wujud kasih sayangmu kepada kami, kepada hambanya, dan jangan kau jadikan hujan ini sebagai azab. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita insyaallah akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yaitu Kitabul Jami. Ya, kita sedang mengkaji Babul Birri Wassillah, itu bab berbuat baik dan silaturahmi. Dan insyaallah pada saat ini memasuki hadis yang terakhir, hadis yang ke 1278, atau mungkin di kitab yang lain
Ada juga yang nomornya 1467 dan yang lainnya, tergantung masing-masing penerbit. Kadang-kadang nomornya berbeda tetapi hadisnya tetap seperti itu. Baiklah, kita akan mulai. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adzakum billah fa'idhuhu wa man sa'alakum billah fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wa in lam tajidu fad'u lahu, akhrajahul Baihaqi. Yang terjemahannya dari sahabat Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar itu nama lengkapnya Abdullah bin Umar. Itu Abdullah putra sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sebagaimana biasanya ketika kita menyebut nama sahabat atau sahabiah, ya diikuti dengan doa. Ya, kalau satu orang laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau ini Abdullah dan Umar radhiyallahu anhuma. Kalau sahabiah radhiyallahu anha. Ya, semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa? Sebab memang para sahabat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Para sahabat adalah hamba-hamba Allah yang dijamin masuk surga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan contoh kepada kita untuk mendoakan seperti itu. Ya, seperti jaminannya dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, surat yang keberapa itu? Surat ke-9 ayat 100 ya. Ini harus hafal. Surat 9 ayat 100. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Jadi ini termasuk ayat-ayat pilihan yang harus antum hafal. Ya, kenapa? Agar kita bisa mengikuti, meneladani di samping Rasulullah SAW juga murid-murid terbaiknya itu para sahabat. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan sahabat muhajirin dan ansar. Sahabat muhajirin itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara Ansor yang artinya penolong adalah para sahabat yang berasal dari Madinah. Ya, mereka memberikan pertolongan yang maksimal, yang optimal, yang luar biasa kepada para sahabat muhajirin yang datang dari Mekah. Sampai yang punya kebun dibagi dua, punya rumah dibagi dua. Jadi tawarkan seperti itu gitu. Saking mereka mencintai para sahabat yang datang dari Mekah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan yang pertama-tama atau orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, yaitu pertama adalah sahabat muhajirin, yang kedua Ansor. Kita tidak termasuk sahabat muhajirin, tidak termasuk sahabat Ansor. Tetapi mudah-mudahan masuk golongan yang ketiga, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan Ansor dengan baik. Kita punya peluang di situ. Walaupun yang pasti yang mengikuti muhajirin dan ansor yang terbaik itu adalah generasi para tabi'in dan atba'ut tabi'in.
Ya. Di Rasulullah SAW punya murid yang disebut sahabat. Para sahabat punya murid disebut tabi'in. Tabi'in punya murid atba'ut tabi'in. Ya, berakhir pada masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Tapi kalau kita ingin menjadi mukmin dan mukminat yang baik juga harus mengikuti mereka, ya, mengikuti generasi terbaik, generasi emas yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu generasi yang pertama para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah telah menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selamanya. Zalikal fauzul azim, mereka itulah, yang demikian itu adalah keberuntungan, kesuksesan yang besar. Artinya bahwa orang yang sukses menurut Islam adalah orang yang masuk ke dalam sorga. Orang yang tidak masuk sorga, orang yang rugi. Dan manusia pada asalnya semuanya dalam keadaan rugi. Apa ayatnya? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, perhatikan waktu. Sesungguhnya manusia itu sungguh ada dalam kerugian. Manusia di mana saja, kapan saja, apapun jabatan, status sosialnya, apakah dia seorang rakyat jelata atau penguasa, ataukah apakah dia orang miskin atau orang kaya, apakah dia orang lemah atau orang yang kuat, sama ada dalam kerugian. Ya, siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus salihat, dan beramal salih. Amal salih itu adalah melakukan aktivitas baik lahir maupun batin, yaitu amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan keimanan. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, aktivitas seseorang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang akan menjadi ibadah itu kalau berangkat dari keimanan, kemudian berusaha ingin mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan amalan salih. Kita lanjutkan. Jadi tadi dari siapa di sini? Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda. Apa sabdanya? Yang pertama, manista'adzakum billah fa'idzuhu, wa man sa'alakum billah fa'atuhu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu fad'u lahu, akhrajahul Baihaqi. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, manista'adzakum billah fa'idzuhu. Kata beliau, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah kalian melindunginya. Terjemahannya dulu. Yang kedua, waman sa'alakum billah fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka hendaklah kalian memberinya. Yang ketiga, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang menerima kebaikan atau yang memberimu kebaikan, maka hendaklah kalian membalasnya. Fa in lam tajidu fad'u lahu. Ya. Dan jika kalian tidak mampu membalasnya, maka doakanlah ia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi
juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Adapun derajat hadis ini, ya, kalau hadis itu kan ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud, ada hadis yang sahih, hadis hasan, ada hadis yang dhaif, bahkan ada hadis palsu, hadis maudhu. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama ahli hadis adalah termasuk hadis sahih, hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, hadis yang tidak diragukan kebenarannya. Al-Imam Ibnu Hajar dan As-Sun'ani berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Dawud. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dia juga menilai hadis ini hadis hasan gharib. Ya, hadis hasan yang gharib juga masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi hadis itu kan dari segi jumlah periwayatannya dibagi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak, sehingga tidak mungkin untuk berdusta. Yang kedua ada hadis ahad. Ada hadis ahad. Hadis ahad ini terbagi tiga. Pertama ada yang disebut hadis masyhur. Yang kedua hadis aziz. Yang ketiga hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad atau lebih, tetapi tidak mencapai hadis mutawatir. Yang kedua hadis aziz, diriwayatkan oleh dua sanad, 2 jalan. Kemudian yang ketiga hadis gharib, diriwayatkan oleh hanya 1 jalan. Baik itu hadis mutawatir ataupun hadis ahad yang tadi masyhur, apalagi aziz, gharib, selama memenuhi syarat sahih dan hasan harus diterima. Siapa yang mengharuskan? Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ambil, laksanakan, dan apa yang Rasul larang, tinggalkan. Jadi ini adalah bicara tentang hadis. Apalagi hadis ini dikategorikan hadis yang sahih. Ya, ini menurut para ulama ahli hadis. Kemudian di sini ada beberapa mufradat atau kosakata yang gharib, ya, yang asing dibandingkan dengan hadis-hadis sebelumnya yang belum disebutkan. Pertama adalah, ya, jangan ngobrol. Man ista'adzakum billah fa'idzuhu. Ista'adzakum billah maksudnya meminta perlindungan dan penjagaan, menjadikan kamu sebagai perantara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya dia datang bersumpah dengan nama Allah, dia butuh perlindungan, dia orang teraniaya, orang terancam, padahal dia tidak melakukan perbuatan kriminal, tidak melakukan perbuatan dosa, maka orang yang seperti ini harus dilindungi. Kemudian fa'idhuhu, maka berilah perlindungan kepadanya, ya, karena demi zat atas nama Allah Subhanahu wa taala yang ia minta. Jadi permintaannya itu atas nama Allah, bukan semata-mata kepentingan pribadi, bukan semata-mata menyelamatkan diri padahal dia pernah melakukan kejahatan, tidak. Kemudian yang kedua, ya, mufradat atau kosakata yang asing
man sa'alakum, siapa saja yang meminta. Di sini man ini umum, apakah dia orang mulia ataupun orang hina, apakah dia pejabat atau rakyat, apakah dia orang kaya atau orang miskin, ya. Yang meminta kamu menjadi media atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah jika kamu sanggup memberinya. Kemudian ada kalimat ma'ruf, ya. Istilah umumnya yang mencakup ragam kebaikan. Kemudian fakafi'uhu, dengan bentuk perintah agar membalas kebaikan yang semisalnya atau lebih baik dari itu. Nah, ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini, ya. Ini perhatikan. Yang pertama adalah barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah ia. Ya. Maka hendaklah kalian melindungi siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu terhadap perkara-perkara yang menimpa mereka selama mereka itu berada dalam kebenaran. Ya, pokoknya ditakdirkan nanti kalian jadi penguasa, jadi raja atau jadi presiden. Ya, tidak mustahil. Ya, 30 tahun yang akan datang yang menjadi presiden itu salah seorang di antara kalian. Ya. Kemudian ada negara yang warga negara tetangga atau yang lainnya dizalimi, ya. Banyak, ya, seperti saudara-saudara kita di mana itu, di Rohingya, saudara-saudara kita di Kashmir, di Filipina Selatan, dan lain sebagainya, di Gaza, Palestina, di Uighur, Cina, dan lain sebagainya. Mereka minta perlindungan dan kita mampu memberikan perlindungan, itu wajib dilindungi, ya, wajib ditolong, ya. Ya, karena itu juga adalah bagian daripada ajaran Islam, ya, bahwa manusia ini juga adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ya, tapi harus saling tolong menolong. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 2, ya. Betul enggak? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan atau pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah amat berat siksaannya. Jadi di sini saling tolong menolong di dalam ketakwaan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya, ya, ada orang yang dizalimi, ada orang yang minta swaka, istilahnya itu, ya, swaka politik. Itu harus ditolong kalau kita sanggup untuk menolongnya dan dia adalah orang yang dizalimi. Kenapa? Sebab di samping ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Ya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang al-madlum, orang yang dizalimi, itu masuk akal. Tapi sekarang bagaimana menolong orang yang melakukan kezaliman? Ya, kata beliau, tahan tangan dia, jangan sampai melakukan kezaliman. Ya, sebab kezaliman adalah merupakan dosa yang besar yang akan mencelakakan dia di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian itu adalah faidah yang pertama dari hadis ini. Yang kedua, barang siapa yang meminta kepadamu sesuatu dan ia
menguatkan permintaannya itu dengan menyebut nama Allah. Ya, ya coba tolonglah saya ini sedang ada di jalan Allah, sedang mencari ilmu, kehabisan bekal. Ya mungkin, atau mungkin dia tidak berbicara, tetapi kita lihat, kita tahu ini orang udah pucat pasi, udah kecapean, mungkin lapar, tanya. Ya, itu lebih baik lagi. Kemudian kita tolong. Maka hendaklah kamu kabulkan permintaannya itu sebagai bentuk pengagungan akan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang minta-minta tanpa ada alasan, jangan dikasih. Ya. Apalagi modus gitu kan. Pura-pura kakinya buntung. Ya. Ya, padahal dimasukin ke celana dilipat gitu. Ada gitu. Ya, banyak itu di negara luar yang saya lihat. Ya, ada orang sepertinya buntung gitu. Apa namanya? Kayak orang buntung. Ternyata itu tangannya dilipat ke sini. Pas dipegang lari dia. Ya, kalau itu jelas modus akal-akalan atau diminta-minta dijadikan tempat pencaharian, tidak boleh. Haram hukumnya meminta bagi orang yang tidak dalam keadaan terpaksa. Orang yang suka minta-minta tidak ada uzur, nanti di akhirat akan datang dalam keadaan mukanya tanpa daging. Ya, Masya Allah, kayak kerongkong, hidup tapi ya. Tengkorak ya, seperti itulah diantaranya. Pokoknya menjijikan mukanya itu nanti di akhirat. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat-lihat ya. Jadi kalau memang dia betul-betul membutuhkan, kita kasih. Tapi kalau modus ya, modus itu apa itu? Ya, modal dusta gitu. Apa namanya? Jangan. Ya, contoh pokoknya saya pernah ketemu orang, ada lihat orang di waktu itu ayahnya teman, ada orang minta-minta, dilihat orang ini masih kuat gitu. Terus dia bilang begini, kamu perlu makan ya, kamu lapar ya. Terus kamu tidak bisa berusaha, tidak selemah orangnya. Nah, sekarang begini, tolong batu itu pindahin dulu ke sana, nanti saya kasih kamu uang. Ternyata dia iming-imingin begitu, kuat ya ngangkat batu itu, dipindahkan. Nah, orang itu adalah jelas itu adalah modus. Jadi memang dalam Islam ini juga tidak boleh memberi kepada siapapun kalau membuat dia tambah malas. Tapi kalau mendidik boleh. Contoh umpamanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW minta-minta. Apakah beliau melihat ini orang ini masih kuat, masih bisa berkarya, masih produktif. Kata beliau, nih saya kasih uang, dan uang ini bukan untuk kamu makan, uang ini belikan kapak. Kemudian dengan kapak itu kamu mencari kayu bakar, dan kayu bakar itu kamu jual. Jangan kamu datang lagi ke saya sebelum kapak itu memberikan manfaat kepadamu. Ya, dia pergi ya, karena memang dia juga minta jujur ya, namanya juga sahabat ya. Akhirnya dia jadikan kapak itu sebagai modal untuk mencari kayu bakar. Dan kayu bakarnya dia jual sehingga dia bisa hidup mandiri, tidak minta-minta lagi. Nah, itu jadi harus seperti itu juga. Jadi kita harus produktif. Kalau orangnya malas, semakin dikasih semakin malas, jangan. Ya, karena itu tidak mendidik. Kemudian yang ketiga, faidah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka hendaklah engkau membalas kebaikan itu.
Ya. Itu dalam Islam seperti itu, membalas kebaikan itu. Ya, bahkan kalau bisa balas dengan yang lebih baik. Ya. Kalau tidak bisa membalas dengan yang lebih baik, minimal setara. Ya, setara. Jadi itu adalah yang diajarkan oleh Islam. Ya, jadi kita harus memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh saudara kita. Contoh umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa surat keempat ayat berapa? 86. Ayat 86. Ada yang hafal? Insyaallah hafal ada. Hafid ya hafid. Wa idza huyitum ya ahsanta jazakallahu khairan. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Ya, daripadanya, dari yang diberikan. Biasanya ini para ulama mengaitkan dengan ucapan salam ya. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka sebaiknya dibalas lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aurudduha atau balas penghormatan itu dengan yang serupa. Kan menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau orang mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu hanya kembali modal. Tapi kalau waalaikumsalam warahmatullah tambah 1, wabarakatuh tambah 2, itu seharusnya begitu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, memperhitungkan segala sesuatu. Allah Maha tahu. Ini faidah yang ketiga. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka hendaklah engkau membalas kebaikan itu, dan janganlah engkau biarkan seseorang terus berbuat baik kepadamu sedangkan engkau tidak pernah membalasnya. Apa itu namanya itu? Maunya terima aja tapi tidak pernah membalas. Ya. Karena membalas kebaikan seseorang merupakan perwujudan rasa syukurnya kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Karena ada hadis yang mengatakan kan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, pada ikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena manusia yang berbuat baik juga adalah makhluk Allah dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih karena barang siapa berbuat kebaikan terlebih dahulu, maka mereka itulah yang lebih utama. Artinya di sini bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan harus berusaha untuk bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Ya, bukan malah sebaliknya, bagaimana bisa merugikan orang lain. Itu bukan karakter seorang muslim. Ya, tetapi adalah bagaimana dia berbuat baik kepada seorang muslim gitu. Pada saudaranya sesama muslim. Kemudian faedah yang keempat ya. Yang keempat, jika seseorang tidak memiliki sesuatu yang dengannya ia dapat membalas kebaikan seseorang, ada saudara kita memberikan kebaikan, tapi kita tidak bisa membalas.
dengan umpamanya dengan dia memberikan hadiah. Kita tidak bisa memberikan hadiah seperti yang dia berikan kepada kita. Nah, sekarang apa solusinya? Jalan keluarnya apa? Tadi sabda Rasulullah SAW, yaitu faidza lam tajidu fad'u lahu, ya, maka hendaklah kamu jika seorang tidak memiliki sesuatu yang dengannya ia dapat membalas kebaikan seseorang, maka hendaklah ia mendoakan orang tersebut. Dan diantara sebaik-baik doa kepada mereka apa itu? Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Jadi kalau bilang jazakumullah harus diteruskan. Jazakumullah apa? Jazakumullah khairan, atau ya, atau jazakallah khairan, atau jazakillah khairan, harus teruskan. Khairannya harus disebutkan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik. Sebab balasan itu ada dua kan, ada balasan yang baik, ada yang balasan yang tidak baik. Kemudian selain itu, hadis ini juga menunjukkan bolehnya seseorang meminta perlindungan kepada makhluk selama perlindungan yang ia minta itu masih berada dalam kapasitas kesanggupan mereka. Sebagaimana meminta sesuatu kepada seseorang pada saat yang diperlukan tidaklah mengapa gitu. Ya, dia dalam keadaan lemah dan minta bantuan untuk membantu mengangkat barangnya, maunya boleh, ya. Ya, dan kita harus membantunya. Apalagi kalau ada orang tua, orang yang lemah, itu tanpa diminta pun seharusnya kita membantunya. Nah, inilah dulu yang disampaikan pada saat kajian ini. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babul juhdi wal wara, bab juhud dan wara. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Baiklah, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan, satu pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Waalaikumsalam. bagaimana kalau dalam hadis ada suatu perintah, akan tetapi kita belum mengetahui hadis itu hasan atau dhaif atau sahih, apakah kita tetap menjalankannya? Syukran. Afwan, yang pertama bahwa ketika kita mau mengamalkan sebuah hadis, kita harus tahu pertama apakah dia itu benar hadis atau bukan. Yang kedua, kalau kita ragu, tanya kepada ahli ilmu, ya. Allah merintahkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir. Ahli zikir itu ahlal ulum, ya, para ulama jika kamu tidak mengetahui. Tapi kalau maunya tidak ada tempat bertanya, kita anggap ini sesuatu yang baik gitu. Sebelum kita meyakini, sebelum kita dapat jawaban bahwa itu benar-benar hadis, yang lebih selamat, ya, coba suaranya di silent. Yang lebih selamat kita beristihad saja, melakukan apa yang pesan-pesan yang ada di dalam yang dikatakan hadis tadi atau yang disangka hadis tadi. Jadi insyaallah, ya, dengan kita tidak berniat bahwa itu melaksanakan hadis. Kenapa? Sebab seseorang tidak boleh mengatakan bahwa itu hadis padahal bukan hadis. Itu diancam oleh neraka. Sabda Nabi SAW, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah tempat tinggalnya di dalam neraka. Makanya disinilah
di antara urgensinya menuntut ilmu, sehingga kita tahu bahwa apa yang kita peroleh itu Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ragu, lebih baik tinggalkan saja. Ya, apalagi hal-hal yang ya tidak termasuk syarat dan rukun di dalam Islam. Karena seorang Muslim dilarang mengikuti siapapun tanpa dasar ilmu. Ya, dalam Al-Quran di surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Kenapa? Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan hati kamu, ya, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pahami, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan diminta pertanggungan jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baiklah, untuk itu kajian kita pada malam ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada kita sekalian agar kita selalu ditambah ilmu dan juga diberikan pemahaman akan ilmu yang sudah kita terima tersebut. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.